Kembali lagi bersama saya Ahmad Sakawi Sibuya di YouTube channel Ahmad Sakawi Sibuya tentunya. Dan di kali ini saya bersama narasumber di konten Women Inspiration bakalan membahas tentang lingkaran pendidikan di masa pandemi. Jadi lingkaran pendidikan seperti apa yang kita bahas, bakalan seseru apa, dengarkan podcast ini dan jangan lupa subscribe channel ini juga. Dan tentunya kalian bisa mendengarkan banyak pendapat dan opini dari narasumber ini, begitu juga nanti dari aku. Narasumber ini adalah salah satu mahasiswi angkatan 2017 di salah satu universitas Islam di Sumatera Barat, tentunya tepat di Kota Padang, yakni dia sekarang itu sudah semester 7 menjelang semester 7 ya, menjelang akhir. Jadi kita doakan dia cepat selesai di kuliahnya nanti ya. Amin. Oke, mari kita telepon beliau. Semoga beliau bisa ngangkat sampai nanti di di penghujung. Let's go. Keep enjoy and keep inspiring. Have fun and enjoy itu maksudnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Nanda. Ya, selamat pagi. Eh, apa benar dengan ini Ibu Nanda? Benar sekali. Oke. Kali ini kita sekarang giliran Ibu ya yang diajak ngobrol santai nih narasumber. Oh, iya. Jadi kemarin sempat nyari narasumber sih, cuman narasumbernya banyak alasan. Jadi saya milih Ibu dulu ya kan. Kebetulan Ibu juga banyak paham sih mengenai tema ini nanti. Oh, Gitu. Apa kegiatan dari Nanda? kegiatan di masa pandemi sekarang ini, saya selain kuliah itu ada juga apa namanya? Selain kuliah online, itu ada juga diskusi online dari organisasi-organisasi lain. Terus juga menjalankan proker-proker dari Dema. Berarti kegiatan positif semua lah ya, tidak ada yang sampai menyimpang gitu. Ada sih menyimpang dengerin musik. Itu sama. Atau enggak bolos kuliah juga ada pasti. Iya juga ya. Ada juga tentunya. Oke, sekarang ini kan lagi berada di rumah. Berarti kita ini lagi fokusnya stay at home walaupun kita disuruh di rumah. Iya. Tapi menurut saudari Nanda sendiri, di masa pandemi ini kan tentunya pendidikan sekarang kan bukan semakin menurun sih istilahnya, semakin jauh, semakin seperti yang tidak kita duga ya kan. Iya. Nah, pendidikan sekarang itu harus mengharuskan seluruh siswanya itu serba daring atau serba online, ya kan? Iya. Menurut Ibu sendiri, sistem pendidikan yang yang dilakukan sekarang ini di Kemendikbud kita di pandemi sekarang ini sejauh mana sih menurut Ibu kegiatan ini gitu menurut Ibu sendiri? Kegiatan homeschooling ya, lebih tepatnya itu dibilang dengan homeschooling di masa pandemi ini, selain kita harus menjaga jarak dengan sosial, ini kan menjadi salah satu jalan pintas supaya nggak ketinggalan sekolah atau nggak ketinggalan buat kerja, nggak ketinggalan juga buat aktivitas-aktivitas di luar gitu. Tapi jika dilihat satu sisi, itu sisi positifnya menurut saya ya kan, nggak ketinggalan. Itu nggak ketinggalan itu di garis bawah itu menjadi sisi positif tersendiri. Iya, betul. Karena kalau misalnya nggak diikuti, toh kita nggak tahu pandemi ini kapan berakhir gitu. Iya juga. Tapi kalau dibilang sisi negatifnya, kenapa saya bilang ada sisi negatif dari homeschooling atau online learning ini? Saya berbicara sebagai mahasiswa ya. Saya berbicara sebagai mahasiswa dulu. Misalnya saya pribadi, kalau misalnya saya tinggal di pelosok Indonesia gitu kan, di pelosok Indonesia yang dimana jaringan di sini terbatas gitu. Ketika mati lampu, jaringan bakal hilang gitu kan. Jadi homeschooling saya atau learning saya itu akan ketinggalan gitu.
ujung-ujungnya nanti saya bakal sebelum terjadi maksudnya mati lampu gitu kan, saya pasti was-was dulu gitu. Nah, nanti saya cari yang pemakalah atau yang bakal mengisi pertemuan hari ini, nanti saya hubungi, tolong ya gue kalau nggak ada masukan ini, tolong lu absenin gitu kan. Kenapa? Karena saya takut nanti mati lampu gitu kan. Nah terus itu jika misalnya saya lagi mood kuliah gitu. Kalau misalnya orang yang nggak mood kuliah itu gimana? Maksud saya gini, kalau misalnya dia nggak mood kuliah, nanti dia pasti bilang, maaf pak, saya tadi absen saya telat gara-gara jaringan hilang gitu kan. Terus padahal dia main game gitu. Terus maaf pak, saya tadi telat ngisi gini, banyak 1000 alasan tuh, yang dimana alasan itu nggak bisa dibantah gitu. Nggak bakal bisa dibantah sama dosen atau sama teman-teman yang lain, karena memang homeschooling ini nggak kelihatan gitu kan. Apalagi misalnya kalau misalnya kita kuliahnya pakai Edmodo atau misalnya pakai yang video call barengan gitu kan, itu jarang sekali dipakai, apalagi di daerah-daerah pelosok ini pasti mahasiswanya tuh minta tolong pak kita schoolingnya tuh di WA aja, di grup aja, gitu kan. Sebenarnya banyak sih yang lihat itu, misalnya saya pemakalah gitu, misalnya saya kirim makalah itu pasti banyak ngelihat. Kenapa? Dia pasti kan disematkan di atas gitu, terus dilihat aja, di scroll ke bawah itu dia udah pernah lihat, padahal dia nggak baca gitu kan. Menurut saya itu juga salah satu efek samping dari homeschooling ini di masa pandemi. Terus itu masih keluhan yang satu, belum lagi keluhan yang lain. Paket, tentang apa lagi ya, tentang paket lah, tentang dia nggak mampu. Masalahnya yang homeschoolingnya bukan cuma anak kuliahan gitu, anak SMA juga. Hampir semua, mulai dari SD sampai mahasiswa. Jadi kan kalau dilihat dari fakta-fakta baru sekarang kan banyak yang mengatakan apalagi sampai itu banyak sekali orang yang mengeluhkan pendidikan online ini ataupun yang serba online ini. Kenapa? Karena banyak siswa SMP ini kan belum diperbolehkan menggunakan laptop atau menggunakan handphone. Jadi mereka itu terpaksa harus menggunakan handphone di saat pandemi ini secara dadakan, yang dimana mereka itu belum tahu apa-apa bagaimana cara menggunakan handphone itu dalam di masa pandemi sekarang ini, dalam meneruskan pembelajaran mereka gitu di waktu di sekolah sebelumnya kan. Makanya agak kaget juga kenapa sih harus sekarang dibuat seperti ini. Kenapa nggak ada pemberitahuan sebelumnya seminggu gitu sebelum libur kan, dikasih tahu gitulah gitu kan. Sebenarnya agak apa juga sih kalau menurut saya, agak banyak efek samping, bukan efek positif, agak banyak efek samping. Karena saya lihat pun seperti adik saya sendiri kan, dia itu kayak kesusahan aja, masa sih segitunya gitu kan, kok segitunya. Kalau seumpamanya dia belajar syukur ya kan, tapi kalau seumpamanya dia nggak belajar gimana? Itu kebijakan physical distancing ini juga kan sebenarnya memutus penyebaran wabah. Terus juga memaksakan dari pendidikan formal di bangku menjadi belajar di rumah gitu. Yang kayak dibilang Bapak tadi, anak SMP sekarang udah minta handphone. Kenapa? Itu dia. Kenapa? Karena dia butuh untuk belajar. Dimana kalau misalnya anak SMP yang dulu itu kamu nggak boleh main handphone ya, kenapa mah? Dibatasi gitu kan. Kenapa dibatasi? Supaya kamu tertata hari jam segini main handphone, jam segini harus belajar. Jadi sekarang harus main handphone terus gitu. Kita kan nggak tahu sebagai orang tua juga kan kita nggak tahu dia belajar atau enggak ini. Kalau dibilang lu kamu kenapa belajar mah, padahal enggak, chattingan atau ngegame gitu. Iya betul. Sebenarnya belum lagi itu masih orang tua yang di atas pikirannya tuh mungkin
udah agak modernisasi, udah ada modern gitu kan. Beda. Gimana kalau orang tua yang yang agak tinggal di pelosok gitu, iya, di kita daerah. megang handphone aja kena marah gitu. Kenapa lu megang handphone terus gitu? Iya, betul. Apalagi nih yang minta laptop lah, yang minta inilah. Itu makanya saya agak kaget. Tapi saya lihat sih kalau umpamanya untuk mengatasi seperti itu memang sangat susah karena setiap sekolah pun kan kadang banyak yang tidak menyediakan tidak menyediakan alat IT-nya masing-masing untuk siswa. Contohnya kan mereka kan sebagian itu kan ada yang negeri, nggak mungkin lah ya kan negeri itu membeli handphonenya anak-anak sendiri itu satu-satu orang untuk mengerjakan itu ya kan. Dimana harus dipantau oleh sama kepala sekolah atau gurunya sendiri. Ya kan nggak masuk akal juga. Sebenarnya kalau seumpamanya masuk akal pun bisa dilakukan di sekolah, tapi kalau dilakukan di rumah itu kayak nggak masuk akal sih menurut aku. Karena banyak banget sekolah yang kayak gitu sekarang gitu. Kalau terus juga menurut saya kan kalau pandemi ini, kalau misalnya suara kita dengar oleh pejabat tinggi negara gitu, atau misalnya yang lebih dekatnya itu yang pemimpin daerah gitu kan. Kalau enggak misalnya, oke lah mungkin mahasiswa yang udah pulang itu nggak mungkin difasilitasi sama kampus buat ambil buat paket 30 giga sama kamu sebulan gitu, nggak mungkin. Tapi kan orang-orang yang sekolah itu menurut saya kan masih punya dana bos. Iya, kan masih punya dana bos gitu. Gimana kalau dana bos itu dikeluarin untuk mereka beli paket di waktu pembatasan sosial sekarang ini gitu. Nah, itu dia itu. Menurut saya sih begitu. Nah itu untuk lebih membantu gitu. Daripada dia mengutamakan membelikan HP satu-satu, mendingan ke sana ya kan, kayak semacam mahasiswa pun kan rata-rata seperti itu nampaknya di setiap kampus. Dia itu ngasih beberapa kuota paket data ke beberapa mahasiswa. Mungkin ada yang sampai 30 giga, ada yang sampai 20 giga, atau mungkin bisa jadi di atas itu ya kan. Jadi kita nggak tahu tergantung kampusnya. Ya sih memang betul benar-benar. Kenapa kalau misalnya kampus atau sekolah beliin satu per orang handphone itu dana udah berapa? Nggak mungkin. Terus mau kemana gitu? Iya, masa dilakukan seperti itu padahal kan dana bos itu kan juga yang lain juga sangat perlu gitu. Kalau misalnya dana bos itu dikeluarkan untuk mereka biar beli paket atau misalnya untuk mempermudah homeschoolingnya, menurut saya itu bagus gitu. Kalau misalnya untuk dibeli dana bos itu misalnya diambil diantar atau gimana lah caranya mereka untuk kasih voucher atau kasih pulsa gitu, atau nggak ditransfer gitu. Iya, daripada handphone itu menurut saya pemborosan malah. Itu makanya itu makanya kaget saya melihat pemerintah sekarang kan tahu sih gimana ngomongnya lagi ya kan. Ya. Apalagi misal itu masih anak SMP atau SMA ya kan Pak? Kita belum bicara tentang anak SD. Dengan SD ya. Kalau anak SD di tempat saya pada dasarnya itu nggak ada sama sekali homeschooling, nggak ada sama sekali sekolah atau apapun kegiatan, itu malah libur, memang betul-betul libur. Jadi sementara anak-anak ini dituntut untuk belajar di rumah, mereka nggak bakal mau belajar dong. Iya sih. Karena kan mereka masih nampak itu kayak main-main gitu. Sukanya main-main lagi, belum fokusnya ke sana gitu. Memang betul. Mereka belum ngerti apa itu pandemi corona ya kan? Itu dia pula masalahnya. Belum lagi mereka yang anak-anak SD itu yang sudah diluluskan tanpa UN, nggak bakal belajar. Saya jamin itu nggak bakal belajar. Apalagi menurut saya inilah kerugian dari pandemi corona dalam homeschooling. Makanya kalau menurut Ibu sendiri gini loh, karena kan lingkaran pendidikan ini seharusnya ini kan dilaksanakannya itu kan di kelas. Tapi kita lihat kan pendidikan sekarang walaupun zaman sekarang itu udah era digital, menurut saya kan kita juga membutuhkan kelas. Sangat membutuhkan kelas. Jadi menurut Ibu, siapa sih ini yang disalahkan gitu? Yang disalahkan menurut saya. Iya. Kalau saya bingung sih menyalahkan siapa. Iya, ini sebenarnya nggak bisa keluarnya, ini musibah gitu kan. Iya, ini musibah. Agak kaget kalau seumpamanya menyalahkan kepala sekolah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena mereka presiden gitu kan. Iya, karena mereka itu hanya
mendengarkan dan mentaati mengikuti aturan yang ada. Menurut Kalau saya men- nggak perlu ada yang disalahkan gitu. sebenarnya Sebenarnya ini cuma butuh lebih kebijakan, lebih diperhatikan masyarakatnya nah gitu itu Pak. dia Iya. itu. Nah, itu kebijakan itu. Iya, Seharusnya ada kebijakan dari Pemda ini iya, sendiri atau Pemda yang yang mengatur pendidikan, Disdik lah, Dinas Pendidikan contohnya. iya. Pasti bakalan lebih apa namanya, bakalan Tertata lebih homeschoolingnya. itu dia Iya, bakalan lebih banyak inspirasi dari dinas itu sendiri untuk bagaimana cara anak-anak mereka ini tetap belajar di rumah, tapi heeh, online-nya itu tetap jalan lancar walaupun pandemi ini belum berakhir sampai kapan kan. iya, Itu memang betul kebijakan itu yang kita tunggu, tapi iya. sampai sekarang kebijakan ini Kebijakan belum ada gitu, belum belum ada. ada. Itu makanya Nggak tahu kebijakan di mana sekarang ini, di samping homeschooling, di samping pembatasan sosial, masih ada lagi politik-politik yang muncul, yang BPJS itu dinaikkan, ya. yang apa, yang ini, yang itu. Jadi pendidikan ini ditinggalkan gitu Pak. Itu makanya kan saya kan gini, setiap negara kan kalau kita lihat nih, setiap negara kan itu yang paling dibutuhkan kalau seumpamanya ada bencana besar seperti ini, itu adalah salah satu adalah yang pertama kesehatan, yang Mm, kedua pendidikan. Nah, mm, yang dua ini yang paling penting karena di Jepang tsunami ya. kemarin itu mereka tsunami itu tahun berapa ya? Lupa saya tahun berapa. 2011. 2011 kemarin itu kan mereka mengutamakan membangun rumah sakit sama membangun sekolah Iya, karena mereka lebih mementingkan kesehatan dan pendidikan. iya, Apalagi mereka itu sangat diutamakan pendidikannya, kualitasnya sangat bagus. Yang kita lihat sekarang Jepang itu udah jauh lebih berkembang pesat setelah pasca tsunami tersebut ya kan. iya. Nah, sekarang di Indonesia sendiri gimana? Itu yang saya lihat ini apa namanya, lihat perubahan itu masih jalan di tempat di situ aja gitu. Iya, betul sekali Pak. Kenapa saya bilang, kenapa dibilang jalan di tempat aja gitu. Mm-mm. Di sekarang ini eh, guru memukul anak SD aja itu udah masuk HAM gitu, Itu udah masuk makanya. kekerasan gitu. Iya. Sementara kita yang dulu kenapa bisa jadi orang, kenapa bisa jadi presiden itu karena Nah dipukul ya kan itu, Pak. iya, nah itu. Sekarang itu semua guru udah kayak acung-acung, lu diajarin nggak mau ya udah gitu. Iya, betul. Makanya bukan mereka takut, tapi gimana bilangnya ya? Soalnya gini, Eh, HAM itu memang melindungi hak manusia kan, betul, hak yang mendidik juga gitu. betul. Tapi kalau misalnya yang dimaksud itu untuk kebaikan si anak, apa salahnya itu? Bukan dipukul kan bukan karena kekerasan juga, bukan karena ditinju Ya, apa gitu. mungkin juga. Palingan cuma dibilang kamu kalau salah kamu harus nyapu halaman, itu kita zaman dulu ya kan. Tapi Iya, sekarang tuh nggak ada lagi Pak. Kalau udah nggak buat PR ya udah selesai, lu nggak usah buat PR, besok buat lagi gitu. Iya, itu makanya beda sama zaman Beda. kita dulu sama zaman sekarang. Jauh sih menurut aku. Ya apalagi zaman sekarang itu anak-anak itu udah ada yang kenal apa namanya itu apa namanya itu Pak? Handphone. Enggak, generasi barbar. Generasi barbar. Generasi barbar. Iya, betul. Generasi barbar itu sekarang Betul. Iya, saya udah melampaui. bertanya itu loh, kok sampai segitu ya. Iya. Tapi ya, kita kembali ke ininya juga sih, kembali ke sistem pendidikan sekarang sama orang tua yang zaman sekarang sih. Iya. Karena menurut saya kan sistem pendidikan sekarang itu jauh lebih jauh daripada yang sekarang, yang dulu. Kalau dulu jauh lebih ketat daripada yang sekarang, gitu. Itu aja perbedaannya. Kita dulu lihat guru aja ketemu itu pasti sembunyi dulu kan, lihat bapak ibu itu lewat itu. baru nongol lagi gitu. Sekarang enggak. Itu dia makanya betul. Pendidikan itu selain juga apa namanya, di sekolah juga kan pastinya di rumah. Tapi kalau di masa pandemi ini kan menurut saya orang tua juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau lihat anaknya megang handphone, kalau lihat anaknya mengapa. Nah, di samping itu juga orang tua juga harus bertambah kebutuhannya, selain di rumah aja. Mereka juga pasti harus membutuhkan paketnya lah, ininya lah, itunya lah. Nah, kebijakan dari pemerintah itu seharusnya membantu lah sedikit kepada
pelajar gitu, Iya, kepada pelajar pelajar, ya. kepada pelajar untuk lebih nyantai di apa namanya itu, homeschoolingnya lebih nyantai gitu, Lebih lebih santai, lebih iya, fokus, lebih lebih fokus, terarah gitu. terarah. Iya sih. Jangan Mm-mm. belum lagi nanti kalau misalnya saya sedikit curhat dulu ya. Belum Betul. lagi kayak kita mahasiswa yang udah homeschooling ditambah lagi tugas berkarung-karung, terus yang dengan Aduh. deadline-nya mepet sekali gitu. Sekarang aja kita H-2 Lebaran itu masih buat tugas gitu, masih Sabtu buat itu. Iya betul. Iya. Yang saya lihat sekarang yang orang rasakan, wow, benar-benar gila ya gitu. Iya. Makanya saya bilang di era pandemi ini semua juga kayak jadi lintah darat gitu. Iya betul. Makanya saya tanyakan tadi di awal, Iya. siapa sih sebenarnya disalahkan itu makanya. Enggak mahasiswanya sendiri, enggak pelajarnya sendiri, enggak dosennya sendiri, enggak gurunya sendiri. Jadi siapa? Makanya agak kaget juga sih gitu. Makanya kalau kita salahkan si itu nggak mungkin ya kan? Iya, makanya kita nggak tahu siapa yang harus disalahkan. Cuma kita butuh kebijakan ya. Nah itu, walaupun kita tahu dia itu si itu yang kita salahkan. Iya si itu. Jadi tidak bisa kita ngomong di sini karena nanti bakalan dikritik keras ya kan. Kita siapa gitu ya kan, kita hanya masyarakat biasa yang mampu ngasih yang mampu ngasih yang mengeluarkan unek-unek gitu, yang mengeluarkan unek untuk kemajuan pendidikan sekarang. Kalau seumpamanya masyarakat biasa nggak didengar, kayak mana mau kayak mana pemerintah yang mau mendengar mereka nanti ya, pejabat-pejabat dari depan kayak kan? Gitu. Iya, memang harus kan aspirasi masyarakat itu kan memang harus dipertimbangkan. Betul. Karena kan pemerintah itu pesuruh, ibarat kata kasar, mereka itu pesuruh. Kita sebagai rajanya yang kebutuhannya harus dipenuhi gitu. Kayak kita kayak antara gini sih, kalau kita lebih tepatnya itu hotel sih. Kita tuh kayak di hotel. Kan kita ini pelanggan. Mereka itu pelayannya, kayak gitu istilahnya, lebih ke situ. Iya. Karena kan kalau seumpamanya apa yang kita butuhkan di Indonesia ini harus mereka layani dengan semaksimal mungkin. Kalau enggak, bakalan banyak itu tadi, bakalan banyak demo, bakalan banyak petisi-petisi, bakalan banyak penghancuran gitu ya. Itu tadi kembali ke situ jadinya, makanya itu terjadi gitu. Iya. Apalagi sekarang sudah ada petisi Indonesia terserah suka-suka kalian ya kan? Itu yang mau saya tanyakan tadi. Ada yang katanya kalian diam di rumah atau Indonesia terserah gitu. Itu agak kaget sih sama petisi itu. Iya, kenapa? Karena kurangnya kesadaran juga sih, kita udah melenceng dari pendidikan terus curhat terus ke petisi-petisi ya Pak. Iya, nggak masalah sih. Maksudnya kan kita kan mengkaitkan semua kan di lingkaran pendidikan kan, nggak sampai melonjak ke sana gitu. Iya. Memang itu tadi, kalau seumpamanya Indonesia sadar, pendidikan semakin bagus, kesehatan semakin baik. Yang paling penting yang dua itu. Setiap negara yang paling penting yang dua itu. Kesehatan membaik, pendidikan membaik. Itu dia. Kenapa kita nggak maju-maju? Karena kurang kesadaran ya kan? Itu kesadaran itu sendiri untuk memajukan yang dua hal ini dulu gitu. Jangan yang lain dulu, dua hal ini dulu gitu. Iya, dua hal ini dulu. Kalau yang lain nanti itu bisa menyusul kan, contohnya kayak lingkungan atau pemerintahan atau apalah gitu bisa menyusul di belakang. Kalau yang dua ini tertata rapi, bagus. Iya. Kenapa dimana kita tahu kan kalau misalnya sebelum pandemi ini aja masih ada orang kekurangan untuk sekolah itu, kurang ini kurang itu gitu. Terus masuknya pandemi ada kebutuhan baru, terus mereka nggak bisa dipenuhi, itu gimana gitu kan? Tolong dilihat gitu. Itu dia. Jadi solusi terbaiknya ya tolong kebijakannya gitu. Dan sadar sendiri kesadaran itu lebih dipertingkatkan gitu. Tolong lihatlah kami yang di sini, rakyatnya yang kecil gitu ya. Nanti sampai pula podcast ini ke pemerintah kayak mana ya, nggak nyangka nanti. Oke, BDW coba kasih pesan buat kita di sini, buat pendengar mengenai tema ini. Bagaimana sih untuk kita sebagai pendengar ini nanti pesan-pesan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bu, Nanda tadi sempat terputus ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Jadi itu hanya selingan, mungkin sedikit. Ya. Bunga-bunga. Yang kayak dibilang tadi ya. Oke, gimana sih pesannya Bu
untuk pendengar-pendengar podcast ini tetap bagaimana sih kita menyadarkan diri kita untuk mengenai masalah-masalah tadi gitu. Terhadap diri kita sendiri tuh sebaiknya jangan anggap remeh tentunya tentang COVID gitu kan, terus tetap menjaga social distancing, terus kalau masalah pendidikan tolong jangan main-main dengan ini gitu, terutama untuk saya sendiri. Sama saya juga. Jangan anggap remeh tentang nitip absen lah, terus tetap belajar di rumah karena ini bukan akhir dari segalanya dan tetap jadi awal untuk selanjutnya gitu. Betul. Kalau tetap meningkatkan kualitas belajar, terus berharap juga supaya pemerintah atau pemerintahan daerah itu mendengar atau turut membantu turut membantu kita dalam sama-sama mengatasi COVID ini. Oke. Mudah-mudahan ya semua didengarkan, semoga bermanfaat buat mereka untuk dijadikan jadi kebijakan daerah gitu ya kan. Semoga lebih membangun pendidikan ke depannya dan lebih menjaga kualitasnya sampai nanti pandemi ini selesai juga. Oke, by the way terima kasih banyak ya Saudara Nanda atas obrolan santainya di podcast kali ini. Padahal ini episode terakhir loh Bu. Oh iya Kak. Terima kasih juga udah mengundang saya Iya, terima kasih. Semoga kita nanti jumpa di podcast selanjutnya. Amin. Bukan di Ramadan tapi mungkin di lain hari, di hari biasa. Siapa tahu nanti bisa lagi diundang ya kan, mengenai tema-tema yang menarik atau yang lagi hits bisa kita bahas ya kan. Gitu. Oke. By the way, mohon maaf lahir dan batin sama untuk juga, kita semua karena H-2 ya. H-2, mohon maaf lahir batin juga semua kesalahan kita yang sengaja betul ataupun yang tidak disengaja dimaafkan bersama ya kan Bu gitu. Dan mohon maaf juga dengan keadaan lingkungan saya yang kurang memadai karena di sini juga banyak sekali. Iya betul. Huru-hara ya. Pendengar pun bakalan paham tuh Bu. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Selamat Idul Fitri ya Bu, walaupun H-2 saya ucapkan duluan aja dulu. Iya. Sama-sama saya juga. Terima kasih banyak. Semoga bisa jumpa di next episode podcast lain kali. Oke Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu dia tadi podcast saya bareng narasumber yang cukup mengajak saya dengan obrolan santai mengenai pendidikan Indonesia di masa pandemi ini. Dan kalau kalian suka boleh kalian like, share, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk konten-konten episode selanjutnya dan podcast selanjutnya. Dan jangan lupa kita bakalan ada Back to Idul Fitri podcast yang dimana akan menemani kalian selama 1 minggu ke depan, mulai tanggal 24 Mei 2020 sampai 30 Mei 2020. Dan untuk podcast selanjutnya itu bakalan dikasih tahu kapan lagi mau kita rilis. Kemungkinan besar ada, tapi mungkin di bulan Juli 2020. Jadi jangan lupa subscribe terus, mana tahu ada perubahan. Siapa tahu kalian bisa mendengarkan duluan dan bisa terinspirasi dengan narasumber berikutnya. Dan bakalan gimana sih konten selanjutnya gitu. Oke. Sekian dulu di episode Woman Inspiration kali ini, semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.